قلبي الله يا قلبي Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tentang sebuah pertanyaan dari banyak teman-teman di meditasi kuantum. Di dalam melakukan atau melaksanakan meditasi itu sangat sulit untuk mencapai ketenangan, sangat sulit untuk mencapai keadaan yang suwung, sangat sulit untuk menemukan pencerahan. Meskipun dengan rasa yang sulit, keadaan yang sulit, namun pada akhirnya juga menemukan sebuah ketenangan. Tetapi alangkah baiknya apabila kita lebih mudah untuk mencapai ketenangan, pencerahan dan keadaan suwung di dalam meditasi. Kenapa diri kita di dalam meditasi itu sulit untuk mencapai hening, untuk mencapai ketenangan atau suwung? Hal itu terjadi karena kita tidak mengetahui bahwa di dalam kepala kita yang seringkali muncul sebuah pikiran, muncul sebuah pertanyaan, muncul sebuah gambaran-gambaran, muncul sebuah ekspektasi-ekspektasi yang bersifat liar dan tidak terkendali. Itu sesungguhnya di dalam kepala manusia itu ditanam oleh Allah huruf atau sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Di ubun-ubun ditanam bismillah oleh Allah. Di otak kita depan dan belakang ditanam Ar-Rahman oleh Allah. Kedua mata kita ditanam Ar-Rahim oleh Allah. Sehingga kehidupan manusia itu, keinginan, ekspektasi, inovasi, semangat, pertanyaan, rasa penasaran, dan sifat-sifat yang menumbuhkan pertumbuhan di dalam dirinya untuk mencapai sesuatu yang lebih di dalam kehidupannya. Semuanya berangkat dari apa-apa yang ada di dalam kepala manusia itu sendiri. Namun pikiran ini kadang-kadang sering liar, sering binal, ya, sering nakal, tidak terkendali. Apabila akal pikiran kita itu tidak bisa tunduk, tidak bisa dikendalikan oleh hati kita. Bismillah di dalam ubun-ubun, di situ sebenarnya adalah Nurullah. Ar-Rahman di dalam otak manusia, belakang maupun depan, di situ adalah Nur Muhammad. Kedua mata manusia yang di dalamnya adalah Ar-Rahim, di situ adalah Nur Insan, nur yang bisa menghubungkan dari cahaya yang ada di dalam dirinya ke cahaya yang luar, sehingga saling berinteraksi, saling memantulkan di dalam penglihatan. Nur yang di dalam dengan mata memancarkan cahaya keluar, ditangkap oleh nur yang di luar dan dipantulkan ke dalam, sehingga bisa memandang, sehingga bisa menyaksikan, sehingga bisa melihat. Karena di dalam kedua mata manusia itulah Nur Insan berada. Ketiga nur inilah yang bersifat hidup, yang menjadikan segala sesuatu ini ada, dan dia yang bersifat tumbuh berkembang. Begitu juga pikiran manusia
seringkali tumbuh liar apabila ada kesempatan, apabila ada ruang, tanpa dikendalikan oleh hati, tanpa dibatasi oleh hati kita. Inilah kenapa kadang di dalam meditasi kita tidak bisa menemukan sebuah ketenangan. Karena pikiran kita, ekspektasi kita, pertanyaan-pertanyaan kita tidak bisa didiamkan oleh hati kita. Untuk mendiamkan pikiran inilah kita perlu sebuah teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bacaan bismillah kita tujukan ke dalam ubun-ubun kita, dan bacaan ar-Rahman kita tujukan kepada otak kita, baik yang depan maupun yang belakang. Ar-Rahim kita tujukan kepada kedua mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum melakukan meditasi, Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, taruh di dalam ubun-ubun, ar-Rahman di dalam otak, ar-Rahim di dalam mata kita. Nanti masalah ubun-ubun, rahasia otak, rahasia mata ini kita buka di video selanjutnya, sehingga kita lebih bisa mengenali bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ini terdapat buana atau dunia yang lebih besar. Segala sesuatu yang besar itu, segala sesuatu alam itu semuanya ada di dalam diri manusia, sehingga manusia itu oleh Allah disebut sebagai makhluk yang sempurna. Sempurna itu adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan semua alam itu, semua langit, semuanya ada di dalam diri manusia. Nanti kedepannya kita bongkar sedikit demi sedikit, sehingga kita benar-benar mengenal kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Yang kecil ini, yang tidak ada ini, sebenarnya tersimpan keberadaan maha luas, maha tidak terbatas. Kita kembali. Sebelum meditasi, baca bismillah untuk ubun-ubun, ar-Rahman otak, ar-Rahim mata. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca sampai benar-benar fresh, tenang. Itu juga yang membuat diri kita terlalu sibuk dengan rasa ketakutan, rasa was-was, karena munculnya dan liarnya daripada akal pikiran kita. Insya Allah sebelum meditasi dengan membaca bismillah akan mengobati vertigo, berat di kepala, pusing, apalagi itu ngeliyang, saraf-saraf yang mungkin kecetit, yang menjadikan kita loadingnya itu lama, mungkin punya penyakit di sekitar kepala dan telinga. Insya Allah dengan bismillah itu akan menjadi ringan, akan menjadi sembuh, dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menyebut bismillah, maka kita telah mengaktifkan nurullah yang ada di ubun-ubun, mengaktifkan, membuka tirai, membuka segala sesuatu yang selama ini menutupi Nur Muhammad dan Nur Insan itu bercahaya, berekspektasi, berkembang di dalam kehidupan kita. Dengan begitu, apabila Nur Muhammad, Nur Allah, Nur Insan yang ada di dalam kepala itu telah bercahaya, maka dia akan tunduk dan patuh ke dalam hati kita, oleh hati kita, karena yang di dalam hati kita adalah real Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kenapa kita tidak bisa tenang di dalam meditasi, diganggu oleh pikiran kita, karena kita sudah di rumah sedang duduk mau siap-siap meditasi, pikiran masih di mall, pikiran masih di tetangga, pikiran masih bertanya
dan mencari jawabannya, sehingga belum ketemu jawabannya membuat hatinya, kondisi perasaannya tidak tenang. Hal-hal yang tidak bermanfaat yang dikerjakan oleh pikiran kita seringkali membuat diri kita capek waktu, capek badan, capek fisik, dan capek perasaan. Untuk itu, marilah, karena akal ini diciptakan oleh Allah, bandelnya minta ampun. 1000 tahun di dalam neraka diangkat untuk beriman kepada Allah, ditanya oleh Allah beriman apa tidak, dimasukkan lagi ke neraka, diangkat lagi, ditanya lagi beriman apa tidak, sampai beberapa kali sehingga akal itu beriman kepada Allah. Hal itu sebagai perlambang bahwa akal kita itu tidak akan diam selama dia tidak kepentok oleh keberadaan atau kepentok oleh sebuah kebenaran yang meluluh lantakkan akal pikiran itu sendiri. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.